Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya untuk menyapa kita kembali dengan kasih persaudaraan, kasih dari Allah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang diam sejenak di pelataran rumah Tuhan. Kita minta pimpinan penyertaan Tuhan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, teramat dan sangat baik dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana adanya kami, bukan hebatnya kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami dari debu tanah. Dan sekejap itu juga kami bisa lenyap, terbang kembali kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih berikan kami kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan menyatakan kasih dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami jalankan, supaya setiap orang yang melihat kami Tuhan, mereka boleh memandang bukan kami, tetapi di balik kami ada Engkau, Kristus Yesus. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Waktu yang singkat ini Tuhan kami pertaruhkan, jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mari Tuhan, Engkau berkati bibir mulut hamba, hikmat-Mu Tuhan, Engkau taruhkan. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan isi hati-Mu, bukan isi hati hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Minggu Sengsara yang kelima, ya, saat ini kita masih dengan tema besar. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama yang layak datang kepadanya. Bapak Ibu, saya waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bingung. Iya ya, kalau Tuhan tidak layakkan saya, kapan saya bisa datang kepada Tuhan? Dari nenek moyang Kristen. Ya, jalan kantong kanan itu Alkitab. Di kantong kiri kitab-kitab, begitu ya. Dan saya tidak pernah berpikir saya bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tapi Tuhan memperkenalkan diri secara pribadi dan saya tahu, Tuhan, hari ini saya mesti meninggal, dengan besok bedanya cuma waktu Tuhan. Silakan. Gak meninggal. Karena Tuhan masih ingin dan yang layak datang kepadanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu kita ketemu hari ini Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, kalau kita lihat setiap kita orang percaya, bahkan dari kecil, dari nenek moyang, kita tahu, bahkan kita fanatik. Ya, kalau dulu zaman saya di daerah saya itu, maaf, kalau orang pegang Alkitab salah aja, kita hajar, gitu ya. Bawa gambar-gambar Yesus itu sembarangan aja, habis gitu ya. Tapi ternyata itu keliru. Fanatik seperti itu hanya roh agamawi yang melekat di dalam hidup saya. Saya tidak pernah mengerti. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa yang layak datang kepada Dia adalah orang-orang yang benar-benar Dia kenal. Dan orang-orang yang memang telah menyatu dengan Dia. Itu yang layak. Karena kembali lagi, kalau kita tidak menyatu, Dia tidak pernah mengenal kita. Waktu kita datang, Dia katakan, ya Naman, siapa kamu? Maaf ya, kamu anak tetangga, minggir dulu kamu. Waduh, mengerikan. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini, karena kita semua layak datang kepada Dia lewat Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Hanya beberapa ayat saja. Dari Mazmur 100 lagi. Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca silih berganti sampai selesai Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang pertama Bapak Ibu, kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya kita berganti. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik. Firman Tuhan, judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya,
Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Nah, ini satu pertanyaan yang indah yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul. Oleh sebab itu ayat yang pertama dikatakan begini. Ini Mazmur Daud ya. Daud itu kita tahu bahwa ya dia dipanggil Tuhan. Tapi hidupnya terlalu enak dan mengecap semua berkat Tuhan, akhirnya lupa dan lalai. Bahkan dia menyadari siapa dia sesungguhnya. Oleh sebab itu, inilah salah satu. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celaka kepada tetangganya. Berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Ayat 5 kita bersama-sama, 2, 3, 4. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dalam hidup kita dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau kita lihat Daud itu bukan orang yang memang sudah dipanggil Allah dan memang ya lurus-lurus aja. Tapi ingat Bapak Ibu, dunia yang diberikan oleh Allah, Allah tahu. Bahkan Yesus katakan apa? Ampunilah mereka seperti mereka mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa mereka ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan mereka daripada. Jadi manusia ini memang debu. Debu itu Bapak Ibu kalau kita lihat, ditiup angin dia pergi berpindah. Ditiup lagi dia berpindah. Ditiup lagi dia berpindah. Siapa yang bilang dalam rumah yang tertutup ya, ditutup semua ber-AC tidak ada debu? Bohong. Jadi manusia seperti itu. Nah, Daud sadar betul siapa dia. Maka itu dia menyadari dan dia katakan apa? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Coba. Dia tahu bahwa dia memang gak layak. Tapi mari Bapak Ibu, Allah mampu, Allah setia, Allah menunggu kita untuk datang memperbaiki setiap ketidakberhargaan kehidupan kita untuk menjadi berharga dan berkenan bagi Dia. Kalau yang mau, yang gak mau gak apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam tema kita kali ini ya, yang layak datang kepadanya, atau karakter orang yang diterima oleh Allah. Bapak Ibu, memang kalau ngomong karakter, karakter saya memang keras. Kalau dulu orang lihat saya aja atau orang sambil ngobrol lihat ke saya bisa samperin. Anda lihat saya ngapain? Padahal orang itu belum tentu lihat saya. Barangkali sambil ngobrol ya dia balik muka aja. Kebetulan saya ada di situ. Tapi itulah karakter saya dulu. Tapi waktu Tuhan ubah saya, karakter itu tidak hilang. Tapi apa? Karakter yang keras ini Tuhan pakai untuk gigih memperkenalkan Dia kepada orang lain. Dan saya bersyukur kalau kami sudah turun ya, istilah menyampaikan kabar baik kepada orang apapun yang terjadi. Itulah karakter yang memang Tuhan ubah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini ya, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 ini ada beberapa hal. Yang pertama ya, dari ayat 1 saya baca lagi. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Coba. Jadi kalau zaman dulu, kalau Tuhan sudah memperkenalkan diri di situ, itu tempat kudus. Kalau Bapak Ibu ke Israel, jangan pernah katakan begini,
itu sejarah dan itu semua bohong Alkitab. Maaf, saya pegang betul. Alkitab ini 100% firman Allah. Kalau Bapak Ibu nanti pergi mau naik ke Gunung Sinai, ya, tempat di mana Musa dapat, ya, 2 loh batu, 10 hukum, itu di kaki gunung itu, itulah yang dimana Musa bertemu dengan Allah. Semak belukar itu sampai sekarang masih ada. Aneh enggak? Buat saya aneh. Karena apa? Padang gurung. Tapi kok ada masih, ya, semak belukar itu. Dan itu bukan cuma alang-alang, tapi ada rumput-rumput yang duri semua ada di situ. Luar biasa saya bilang. Jadi kalau ada orang bilang gini, Alkitab nonsen, cuma sejarah, hati-hati. Kalau sejarah, ya, tempat-tempat yang dimana Allah memperkenalkan diri itu tidak ada. Itu bohong. Dan mata air, ya, di 12 itu, ya, pohon zaitun, pohon kurma itu ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu Bapak Ibu kiri kanan itu padang gurung. Mana mungkin itu bisa tumbuh di situ? Tapi coba, sumur yang masih dulu masih ada sampai sekarang masih ada mata air. Dan saya nggak tahu, saya punya foto ada nggak ya? Karena saya doain ada orang luar yang duduk, dia tidak bisa jalan, saya pegang kakinya, dia duduk di sumur itu dan saya doa, dia bangun dan dia berjalan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang dikatakan, Alkitab itu cuma buku sejarah. Ingat Bapak Ibu, ini nyata. Kalau nanti udah sampai di sana, waktu Bapak Ibu napas tilar, ya, menjalani kembali semua kejadian-kejadian mulai dari bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, semua nyata. Dan saya terheran-heran bahwa Alkitab itu ditulis bukan kertas sembarangan. Bapak Ibu tahu papirus? Bang Nafe kenal papirus? Yang Alkitab katakan papirus. Tahu nggak papirus? Pohonnya seperti apa? Nanti kalau kita lihat kita bingung loh. Itu tumbuh di danau-danau itu, kalau kita lihat ya ada genangan-genangan. Dia tumbuh, dia panjang lurus. Kalau kita dulu suka bikin mainan itu, moncongnya itu kita potong. Karena dia begitu di atasnya, dia cuma begitu. Terus kita potong, kita klik-klik dia, nanti bisa jadi ini, baling-baling. Tapi saya mau katakan, uniknya itu papirus, begitu dibuka, ya, satu sama yang lain itu ditempel, digiling, itu bisa jadi kertas loh. Dan itu lebih kuat daripada kertas yang kita pakai saat ini. Itu tidak termakan usia. Nah, nyata. Kenapa saya katakan nyata? Alkitab ini bukan berbohong, bukan cuma sejarah, tetapi dia membuktikan kebenaran itu. Oleh sebab itu yang pertama, siapa yang layak datang kepada Allah? Apa yang kita harus lakukan untuk menjadi orang yang diterima oleh Allah? Jadi kalau dikatakan siapa? Tuhan, apakah saya layak? Nah, ini perlu nih. Jadi kalau dikatakan begini, saya hamba Tuhan kalau belum mengenal Yesus secara pribadi tidak layak. Ada orang katakan, ya, bahkan banyak teman katakan, kalau udah Kristen ya udah dong. Kenapa mesti libatkan Kristus dalam hidup kita? Kan cukup. Ingat Bapak Ibu, ya, firman Tuhan katakan apa? Jika kita mengaku dengan mulut, dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Waktu kita tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tempat kita di luar, tidak layak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka itu dikatakan, apa yang kita harus lakukan untuk menjadi orang yang diterima oleh Allah? Mudah. Kalau datang ke gereja bukan cuma setia, bukan cuma datang sebelum waktu ibadah mulai, bukan cuma duduk diam, habis ibadah pulang, besok datang lagi rutinitas. Itu namanya roh agamawi. Tapi libatkan Kristus dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Waktu kita libatkan Kristus, kita lakukan apa yang Dia kehendaki. Itu yang paling penting. Maka itu orang yang layak datang kepada Allah Bapa, ya.
karakter orang tersebut diterima oleh Allah. Dia boleh kasar, dia boleh galak. Kita lihat ya, Petrus tuh orang yang bukan main-main loh. Memang tadinya dia tuh ya disebut Simon. Ya, begitu diubah menjadi Petrus, dia orang yang teguh. Maka itu Allah perumpamakan dia apa? Batu karang. Bapak Ibu, batu karang itu nggak sekedar seperti batu kali yang kita lihat ya. Batu karang itu kalau di Ambon itu, kalau orang bangun rumah bukan pakai batu kali, nggak kuat. Karena batu kali itu lama-lama kalau kena air hancur. Tapi kalau batu karang kena air makin keras. Dan itu kalau Bapak Ibu ke Israel, semua perjalanan di mana Yesus jalan memikul salib, itu bukan batu kali. Itu batu karang yang maaf kata itu tajamnya minta ampun. Tahu sendiri ya, kalau batu karang itu saya pikir cuma di laut. Ternyata di padang gurun itu, ya itu, kadang-kadang kita injak aja bisa berdarah kaki kita. Kalau batu kali enggak, dia licin. Bisa jadi batu cincin dan sebagainya. Batu karang nggak bisa. Nah ini yang memang perlu. Kita diubah. Petrus diubah. Paulus yang keras diubah menjadi hatinya lembut. Tapi dia keras dalam penegasan. Kristus hidup dalamku. Aku hidup karena dia. Di luar dia tidak ada kehidupan. Hebat Paulus. Dia katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku punya karakter keras, tapi karakter aku dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Nah ini, jadi karakter-karakter yang diubah oleh Allah, Allah ingin untuk memakai. Karena Bapak Ibu, bukan batu-batu yang kita pakai, kita lihat ya menjadi batu-batu permata itu, kita tahu cuma di dunia ini. Tapi di sorga sana, itu batu-batu itu ada. Dan nanti kita injak-injak tuh batu itu, batu-batu berharga. Ini luar biasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Oleh sebab itu bagian kedua, ayat 2 dan 5 katakan begini. Yaitu dia yang melakukan tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya. Bapak Ibu, kita punya tetangga, kadang-kadang di depan kita manis. Tapi Bapak Ibu tahu, saya ingat banyak dulu tetangga kami di Cempaka Baru, saya bangga. Pak Haji, Bu Haji katakan apa? Telepon, Pak Yan, Ibu Ros, jangan keluar. Di luar ada maling. Warga lagi tangkap itu maling. Jangan keluar, pakai benda tajam. Saya bilang, waduh, rumah saya dan pagar itu Bapak Ibu tinggi ini. Kok bisa masuk? Ternyata mobil kita, mobil apa waktu itu non? Kijang ya? Mau dibongkar. Waduh, jangan keluar. Jam 2 malam, jangan keluar. Ya Bu Haji, saya ngintip. Karena nggak tega saya buka pintu. Pak, ini mau jadi apa Pak? Silakan, Bapak bawa ke kantor. Jangan, silakan. Anda yang tangkap, Anda yang berhak. Kenapa? Nah ini yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karakter ya yang kedua ini, waktu kita menyampaikan sesuatu dengan benar, tetangga kita, maaf, kalau kami pelayanan itu, waktu pelayanan itu dinding rumah kami ini jendela. Dan jendela ini di sebelah rumah dia cuma ada pembatas pagar begitu ya, rumah dia. Waktu kita melayani, kita nyanyi pujian apa segala, dia dengar. Bukan kayak begini ya, tembok-tembok semua. Enggak. Tapi saya mau katakan, waktu kebenaran dengan sesungguh hati kita sampaikan, ya, tetangga kita juga tidak mencelakakan kita. Bahkan, maaf, kita tidak pernah mencelakakan tetangga. Apa yang ada kita bagikan. Ini yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, diterima, ya. Karakter orang yang diterima dari Mazmur 15 ayat 2 dan 5.
Orang yang diterima oleh Allah adalah orang yang hidup dengan integritas, dengan kejujuran. Waktu kita menunjukkan integritas kita, waktu kita datang dan bekerja tepat pada waktunya, ya. Bahkan makan pun kita kadang-kadang lupa. Jangan takut, Tuhan akan balas. Tapi kalau kita udah mulai berpikir untung rugi, kalau saya keluar nih ada untung nggak, ada rugi nggak? Jangan. Bapak Ibu, hari ini bukan berarti Ibu Ros ulang tahun atau Keset ulang tahun, April ulang tahun, nanti April tanggal 2 ya. Tapi ada piring di situ karena kita punya berkat. Waktu dapat berkat, Ibu Ros bilang, aduh, saya mesti masak apa ya supaya kita bisa makan dan menikmati. Saya bilang tenang. Itulah, Ibu Ros nih nggak mau beriman bodoh-bodoh seperti suaminya. Bisa ya Bapak Ibu? Bahkan pergi, dia bilang begini, kan kemarin baru dari situ, kenapa lagi kita ke situ? Nggak enak dong. Saya bilang tenang aja. Saya pergi itu karena janjian sama si Koko, ya bersyukurlah. Katanya batu bacan dikasih. Tapi datang ke situ bukan cuma batu. Bisa ya? Manusia bukan hidup dari roti saja ya. Kan iblis bilang ya, jadikan batu ini menjadi roti. Enggak. Akhirnya hari ini kita bisa menikmati. Karena ditawarin sama Line, sama Bang Nafi, mereka bilang apa? Kemarin kami baru habis makan banyak. Tapi hari ini perlu makan gak Line? Kemarin kan kemarin, iya kan? Hari ini, betul nggak? Oke, puji Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan siapkan segala sesuatu bagi kita. Maka itu dikatakan, ya, orang yang diterima, ya karakter orang yang diterima oleh Allah adalah orang yang hidup dengan integritas dan kejujuran. Waktu kita lakukan sesuatu dengan jujur, jangan pernah takut. Mereka adalah orang-orang yang tidak, ya, melakukan kejahatan dan tidak berbicara dusta. Waktu itu saya bilang, aduh, kesana lagi kamu nih, kesana, apa nggak bosan? Saya bilang tenang aja, nggak bosan. Dan puji Tuhan, berkat Tuhan siapkan yang tidak pernah dipikirkan. Istri saya sudah bersungut-sungut, kalau nanti dikasih makan, kamu makan aja ya. Aduh, saya bilang saya baru makan tadi. Si Keset juga baru makan. Bagaimana mau makan lagi nih? Istri saya ngoceh sepanjang jalan, tapi saya berdoa, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan begitu kehendaknya Tuhan jadi, istri saya bilang, yes. Berarti kita bisa makan besar. Dan hari ini makanannya spesial. Bapak Ibu tahu, yang kita makan ini biasa pesanan para menteri ya. Kemarin menteri siapa yang pesan lagi tuh? Para menteri, istana yang suka pesan. Hari ini kita makan. Supaya kita bisa tahu ya, kalau artis-artis suka bikin ulang tahun pakai itu, nah ini hari kita nggak perlu ulang tahun. Ini ulang tahun buat Tuhan. Karena kita mau merayakan penderitaan Dia sebentar lagi. Dia mati bagi kita. Itulah ulang tahun yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita tetap ingat dan rayakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, orang yang layak datang kepadanya, atau karakter orang yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang menunjukkan integritas dan kejujuran. Integritas itu Bapak Ibu, kalau saya bilang, saya nih ajak istri saya dari dulu iman bodoh-bodoh. Pelayanan dia bikin aja, udah kita keluar. Bensin mobil itu kadang-kadang sudah di bawah ya. Saya cuma tinggal berdoa, Tuhan, ini pulang nggak? Atau mobil nanti ditaruh di sana. Bapak Ibu tahu, dalam perjalanan bensin ini bisa naik loh. Dan sampai di sana, apa perlu? Pak, Bu, minta dong transport. Oh enggak, Tuhan sudah siapkan. Karena apa? Integritas. Waktu kita berkomitmen dengan Tuhan, jangan pernah berpikir untung rugi. Tapi lakukan yang terbaik. Setengah jam sebelum acara mulai, setengah jam sebelum kita ketemu, kita sudah hadir. Jangan mau orang tunggu kita dulu, tapi kita mau ya nunggu orang. Itu lebih baik. Integritas buat Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan siapkan
apa yang menjadi keinginan kita. Yang ketiga dikatakan apa? Ayat 5 dia katakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang melakukan demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi waktu kita lakukan sesuatu, maka itu kalau ada orang datang, Bu Ros, anak saya sakit, pinjam dulu uang. Kami biasa nggak punya duit, tapi saya katakan buat istri saya gini, kalau ada berikan. Dan satu waktu kejadian, itu lama ya. Begitu itu orang masuk di ICU, tanya, Bu, apa yang butuh? Oh, masih banyak. Saya bilang, berapa kamu punya? Ini mau bayar material loh. Kasih. Bapak Ibu tahu? Ini rumah lagi dibangun. Kasih. Besok datang berlipat kali ganda. Hebat itu Tuhan. Karena apa? Yang tadi. Kita lakukan sesuatu dengan tulus hati. Maka itu orang yang layak datang kepada Allah atau karakter orang yang diterima oleh Allah, ya, menyadari panggilan untuk menjadi orang-orang yang diterima. Itu yang poin yang ketiga. Kita semua dipanggil kok oleh Allah. Ayo. Tapi ingat, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita mau dipanggil saja atau kita mau masuk dalam golongan pilihan? Kalau saya nggak mau cuma dipanggil. Maka itu waktu dipanggil kemarin, datang ke gedung dewan, sampai sana saya bilang, buset, ini nggak salah. Ini lewat mana ini? Semua ditutup. Akhirnya parkir di tempat Kese kemarin, menyingkir di mall. Sampai situ, tek, masuk. Keluar jalan kaki. Waduh, jalan kaki mutar lagi. Saya bilang, bos, lewat mana nih? Ada jalan di situ. Ternyata ada jalan yang masuk ke dalam. Sekalipun sudah ditutup sama massa, tapi kita masih bisa masuk. Kenapa? Yang penting kita datang. Jangan begitu lihat, waduh, putar balik deh, putar arah. Memang kalau lihat suasana mencekam, takut kita. Karena apa? Bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tapi karena memang kita dipanggil, kita punya komitmen, datang. Dan puji Tuhan, datang tepat pada waktunya. Belum acara mulai. Tetapi banyak pembicara yang tidak bisa. Orang penting gak bisa masuk. Orang yang gak penting bersama Tuhan masuk. Ini luar biasa. Kita semua dipanggil, ya. Kita dipanggil, tapi mau jadi orang pilihan gak? Kalau gak mau jadi orang pilihan gak apa-apa. Jangan pernah berpikir kesempatan itu dua kali, cuma sekali. Oleh sebab itu, Tuhan inginkan dari kita, waktu kita dipanggil, berusaha untuk menjadi orang pilihan. Kita harus berusaha untuk hidup jelas di hadapan Allah, supaya tergolong bukan cuma dipanggil, tapi pilihan. Bapak Ibu, kalau Indonesia punya angkatan bersenjata, itu ada pasukan khusus. Allah juga panggil kita untuk menjadi pasukan khususnya Allah, pilihan Allah. Tapi kalau kita mau biasa-biasa saja, silakan. Oleh karena itu, tidak boleh main-main dengan kehidupan yang sementara di dunia ini. Kita harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang dapat hidup bersama Allah di kemudian kelak. Kita harus hidup dengan integritas dan kejujuran. Kita harus menghormati orang lain, apalagi yang sudah berkeluarga. Istri hormati suami, suami menghormati istri. Jangan jadikan istri hanya pembantu intelek. Jangan. Istri bekerja lebih daripada kita, kaum pria. Waktu kita pergi bekerja, istri itu tetap kerjakan rumah, ya. Pekerjaan rumah itu mulai dari dia bangun sampai pulang kita, dia tetap lakukan itu. Memang ada istri-istri yang katakan gini, kok saya selalu di rumah ya? Ah, dia pergi saya juga pergi. Ada
Istri-istri yang seperti itu ada, bukan gak ada. Begitu suami pergi, dia pergi juga ke tetangga, mulai kumpul. Apa yang terjadi? Mulai macam-macam. Tapi saya mau katakan, kalau kita menghargai satu sama yang lain, kakak menghargai adik, adik menghargai kakak, ya, anak-anak menghormati orang tua, saling menghargai, luar biasa. Jangan pernah takut. Berkat Tuhan selalu terbuka, dan kita siap meraih berkat itu. Jangan sampai berkat yang Tuhan sudah siapkan, tapi waktu kita mau raih, makin tinggi, makin tinggi, nggak dapat. Jangan mau. Tapi mari kita duduk diam dan kita raih berkat itu. Karena kita harus menghormati seorang dengan yang lain. Itulah integritas dalam hidup kita. Sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin keluarga besar El Syama tidak seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang akan hidup bersama-sama dengan Allah kelak. Tetapi kalau kita tidak mau, pilihan. Tapi saya mau katakan buat mereka yang mendengar hal ini, kalau belum, ya, mari daftarkan diri untuk menjadi orang-orang yang akan hadir dan menjadi orang-orang pilihan bersama-sama dengan Allah. Kalau belum, ya mari kita berdoa. Berdoa dan berdoa. Berbicara kepada Allah, Tuhan saya mau, ya, membuat komitmen dengan hidup kita. Jangan berkomitmen, tetapi waktu kita katakan buat Allah, kita main-main. Allah nggak tahu kok. Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Saya katakan apa? Hati-hati. Karena ada orang yang seperti itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba. Ini kemarin mau rapat di Depok, saya ketemu. Karena dari Tangerang sana, dari pagi belum makan, ya udah saya sampai cari makan, ketemu sama teman. Tahu nggak si ini? Dia bilang dia sehat. Sekarang kemana? Lewat. Waduh, iya. Begitu nggak bisa apa-apa, saya antar ke rumah sakit, hilang. Pilih yang mana? Tapi kalau saya katakan saya mau seperti itu dong. Bikin susah orang aja. Oh enggak, daripada lama-lama di dunia, saya bilang. Tapi hati-hati. Kalau orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah, Allah buat lebih susah lagi. Sampai orang itu menyadari siapa dia, baru Tuhan panggil. Jadi, mari buat komitmen bukan dengan diri sendiri tapi dengan Allah. Jangan hanya berkomitmen tapi tidak melakukan hal itu. Hiduplah dengan iman yang tertuju kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa Allah tetap setia menunggu menanti kita yang mau, ya, yang mau dan datang kepada Dia. Jadi siapa saja, kalau kita udah hidup berkenan di hadapan Allah, jangan takut. Berarti kita sudah didaftar, sudah terdaftar. Ya Naman, ya masuk. Jangan ya Naman, namamu belum ada, pulang lagi. Aduh, saya nggak mau. Tapi saya mau begitu saya datang dan Tuhan katakan, ya Naman silakan, tempatmu di sini. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kalau kita mau, mari buat komitmen, jangan kepada manusia, kepada Allah dan diri kita sendiri. Waktu kita bisa berubah di hadapan Allah, Allah melihat kita dengan senyuman. Ya Naman, siap. Terima semua berkat yang saya sudah siapkan buat engkau. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ini saya pikir si Amin lagi pergi ya. Amin gak pergi, tapi saya mau katakan, amin itu kata ya dan benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, yang layak datang kepada Engkau. Kami siap Tuhan, karena kami sudah layak. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Dengan segala kekurangan kami, keterbatasan kami, tapi kami ingin dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau sempurnakan kami, supaya kami menjadi orang-orang, manusia-manusia Allah yang dapat mencerminkan kasih-Mu kepada orang lain. Orang lain melihat kami Tuhan, mereka boleh mengenal
Kristus Yesus di balik kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, pimpin kami, supaya dalam kehidupan kami, kasih Kristus terpancar untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya. Amin.